ada di rumah? Baiklah, sekarang Minggu 30 Agustus 2020, Bunda Lady dan Bunda Sherly akan menemani adik-adik semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Pelkat PA. Untuk itu, Bunda mau menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Setinggi-tingginya langit. Sekarang kita akan berdoa pembukaan. Bunda mau mengajak adik-adik semua untuk mengikuti kata-kata yang Bunda ucapkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Sherly, Bunda mau tanya, apakah adik-adik saat ini dalam keadaan yang senang? Dalam keadaan sukacita? Ya, sekarang kita akan menyanyi bersama-sama, Hatiku Senang. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca serta merenungkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, Bunda mengajak adik-adik untuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas semua anugerah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian berita firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi.
dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Demikian berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang manfaat hikmat Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Yang kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia dengan benar. Artinya bahwa Allah senantiasa menganugerahkan manusia untuk menghasilkan pengetahuan di dunia ini berdasarkan akal budi yang dianugerahkan Tuhan. Namun, hasil dari pengetahuan dapat membawa kebaikan dalam hidup atau membawa keburukan dalam hidup. Hanya tergantung dari cara kita memutuskan atau menjalankan hidup sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau tidak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal setiap manusia dianugerahkan akal budi untuk dapat menghasilkan berbagai karya-karya yang ada di dunia ini. Namun karya yang dihasilkan dapat mendatangkan kebaikan atau tidak. Semuanya tergantung dari cara kita dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan didikan hikmat dari Tuhan atau tidak. Contohnya, dengan berkembangnya teknologi membuat berbagai perangkat digital semakin canggih. Ada yang tahu perangkat digital itu apa ya? Ya, perangkat digital merupakan berbagai perangkat teknologi dan informasi yang sudah berkembang. Misalnya seperti laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Nah, dengan berkembangnya perangkat digital ini, maka semua tugas anak-anak di sekolah juga selalu dituntut untuk kreatif dalam mencari informasi di internet melalui gadget atau laptop. Namun dalam realitanya, ketika digitalisasi tidak disertai dengan didikan hikmat Tuhan, maka seringkali kita menyalahgunakan kemajuan digitalisasi ini. Misalnya, lebih banyak bermain game berjam-jam daripada belajar. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara adik-adik yang punya gadget atau laptop? Biasanya apa saja yang adik-adik lakukan pada gadget atau laptop yang adik-adik punya? Ayo, coba sebutkan biasanya apa yang adik-adik lakukan melalui gadget atau laptop? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut adik-adik, sudahkah adik-adik menggunakan gadget atau laptop dengan semaksimal dan benar? Dengan berkembangnya teknologi membuat segala perangkat digital semakin canggih, maka semua tugas anak-anak di sekolah juga selalu dituntut untuk kreatif dalam mencari informasi di internet melalui gadget atau laptop. Namun, ingatlah, menggunakan segala perangkat digital seperti gadget atau laptop tetap membutuhkan hikmat Tuhan. Kenapa? Karena agar kita dapat menggunakan secara bertanggung jawab, agar kita dapat menggunakan untuk hal-hal yang benar. Dan yang paling penting adalah adik-adik belajarlah menguasai laptop
atau gadget kita dan bukan gadget atau laptop yang menguasai adik-adik. Ada yang tahu artinya apa? Ya, kalau kita bisa menguasai gadget atau laptop kita, maka kita tahu kapan waktu menggunakannya dan kapan waktu tidak menggunakannya. Adik-adik akan tahu bagaimana cara untuk menggunakan gadget atau laptop dengan benar. Ketika di tengah orang banyak, kita tahu untuk tidak menggunakannya jika tidak perlu. Ketika orang tua memanggil saat sedang menggunakan gadget atau laptop, kita tahu bahwa harus menjawab panggilan tersebut. Nah, sekarang ayo tuliskan dalam lembar aktivitas hal apa saja yang seharusnya kita lakukan dengan gadget atau laptop. Ingat, adik-adik senantiasa andalkan hikmat Tuhan ya, agar kita bisa menguasai gadget atau laptop dengan benar, sehingga adik-adik dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi semua orang. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik,
kita akan berdoa syafaat secara masing-masing di rumah dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita di sekolah dan di gereja. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Terkhusus kita berdoa agar virus COVID-19 atau Corona segera berakhir. Terakhir kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk itu, siapkanlah persembahan kita. Kita akan menyanyi bersama-sama Kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan menguduskannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah tadi kita sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bunda Lady dan Bunda Sherly, mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia dalam peribadatan online Pelkat PA GPIB Marturia Lojanan. Nah adik-adik, minggu depan ada apa ya minggu depan? Minggu depan adalah hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Untuk itu, Bunda mau mengajak semua adik-adik untuk beribadah bersama-sama di ibadah umum GPIB Marturia Lojanan. Caranya, adik-adik bisa bersama-sama dengan orang tua, buka YouTube channel GPIB Marturia Lojanan. Selalu manis.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.